Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan bagaimana cara mencari nilai awal pada persamaan diferensial dengan metode tak tentu dan variasi parameter yang homogen maupun non-homogen. Nah, saya selaku perwakilan dari kelompok 3 dan juga sebagai ketua kelompok, perkenalkan, nama saya Muhammad Anggito Mahathir Mukti. Lalu anggota pertama saya yang bernama Fitria Waida, selanjutnya Muhammad Najib Siroj, yang selanjutnya Silmi Atkia, lalu yang terakhir ada Tasya Putri Jahra. Sebelum memasuki pembahasan soal, saya akan menjelaskan persamaan partikular dan persamaan homogen. Persamaan partikular itu bisa kita hitung atau bisa kita cari jika persamaan diferensial tersebut bukan homogen. Karena bentuk umum dari persamaan diferensial non-homogen itu adalah AY double aksen ditambah BY aksen tambah CY sama dengan GX. Nah, GX ini yang menentukan bahwa persamaan diferensial tersebut homogen atau tidak. Jika GX tersebut sama dengan 0, maka persamaan diferensial tersebut adalah homogen. Nah, jika bukan sama dengan 0, maka persamaan tersebut adalah non-homogen. Nah, itu bisa kita cari partikularnya jika persamaan tersebut non-homogen. Nah, jadi untuk solusi umumnya pada persamaan non-homogen itu adalah Y sama dengan YH tambah YP, atau bisa kita sebut persamaan homogen ditambah persamaan partikular. Nah, di sini ada nih bentuk dari GX, atau bisa kita sebut tuh hasil dari persamaan diferensial tersebut itu berbeda-beda kalau bukan homogen atau non homogen. Nah, bisa konstan, bisa berbentuk polinom derajat 1 atau derajat 2, 3, dan bisa trigonometri seperti sin atau cos, atau juga bisa eksponen atau E pangkat AX ya. Nah, dan di situ ada untuk menentukan YP-nya, untuk menentukan persamaan partikularnya. Jadi jika konstan atau berupa angka ya, konstan itu kan konstanta ya, angka, maka YP-nya sama dengan A. Nah, jika polinom derajat 1, YP-nya bisa sama dengan AX tambah B, dan seterusnya tuh sampai polinom derajat 3. Nah, jika sin atau cos, maka YP-nya itu A kali cos alfa kali X tambah B sin alfa kali X. Nah, jika YP-nya berbentuk eksponensial, maka A kali E A pangkat AX gitu. Nah, itu untuk partikular. Nah, jika untuk homogen, nah berarti kalau misalnya persamaan homogen itu GX-nya adalah sama dengan 0, berarti kita nggak perlu namanya mencari YP-nya. Jadi solusinya itu Y sama dengan YH. Sampai situ aja karena dia homogen. Nah, di sini ada kasus untuk menentukan persamaan homogen. Jadi persamaan homogen ini itu kita rubah menjadi kayak dari persamaan yang dari soalnya ya, persamaan diferensial berubah jadi persamaan homogen. Jadi kita misalkan jadi M, atau variabel bebas gitu, terserah. Nah, jika untuk akarnya real dan berbeda, maka persamaan homogennya itu adalah C1 E pangkat M1 kali X ditambah C2 E pangkat M2 kali X. Nah, itu untuk akar realnya yang berbeda. Nah, jika akar realnya itu sama, maka persamaan homogennya C1 E M1 pangkat X ditambah C2 X E M2 pangkat X kali X. Nah, untuk akar kompleks, jadi akarnya itu tidak bisa kita hitung. Semisalnya ada akar negatif 1 atau lagi ya akar negatif 1,
itu kan bilangan kompleks ya, maka kita tidak bisa menghitungnya. Nah itu jika seperti itu bentukannya untuk menentukan akarnya, maka persamaan homogennya itu E pangkat A kali X buka kurung C1 cos beta kali X tambah C2 sin beta kali X. Nah itu untuk akar kompleks. Jadi dalam memecahkan persamaan diferensial linear itu kita harus tahu nih bentuknya itu apa. Jadi supaya kita untuk mengerjakan itu lebih gampang, maka teman-teman harus diperhatikan untuk mengerjakan soalnya seperti itu. Saya akan menjelaskan soal yang pertama, yaitu Y double aksen ditambah Y sama dengan 0 jika persamaan tersebut X-nya disubstitusikan dengan 2, maka Y-nya sama dengan 0. Lalu jika persamaan tersebut diturunkan sekali, lalu disubstitusikan dengan 2, maka sama dengan 0 ya. Nah, pertama kita mencari persamaan karakteristik ya kan. Nah, jadi kita ubah jadi persamaan karakteristik menjadi M kuadrat ditambah 1 sama dengan 0. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu? Karena dalam soal kan di situ Y double aksen. Nah, Y double aksen itu menjadi M kuadrat seperti itu ya. Jadi variabel juga bebas sih, sebenarnya boleh pakai huruf apa aja gitu loh. Saya di sini menggunakan M. Nah, jika di dalam soal ada aksennya, misalnya ini ada aksen gitu kan 1, nah maka menjadi M kayak gitu. Tergantung ada koefisiennya atau tidak ya. Di situ kan tidak ada koefisiennya, maka di depannya jadi 1 gitu loh, tanpa kita perlu tulis. Nah di sini kan Y-nya nggak ada aksennya, maka menjadi 1, jadinya M kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Lalu kita sama-sama kurangkan dengan 1 menjadi M kuadrat sama dengan negatif 1. Lalu M sama dengan akar dari negatif 1. Nah akar dari negatif 1 itu kan tidak ada ya, maka kita atau namanya kita sebut itu kan bilangan kompleks ya kan, maka kita ganti menjadi imajiner gitu loh, jadi plus minus imajiner. Nah di sini kan kasusnya itu akarnya itu adalah akar kompleks kita, bukan akar bilangan real atau akar yang pokoknya ada 3 kasus gitu kan. Nah di sini ini kita kasus yang ketiga, karena di sini akar kompleks, maka persamaan homogennya itu menjadi E pangkat A kali X lalu buka kurung C1 cos kali B kali X beta kali X ditambah C2 sin beta kali X tutup kurung. Nah lalu A nya itu kan 0 ya, karena di situ tidak ada. Nah dan B nya itu 1. Kenapa 1? Karena B itu adalah koefisien dari I ya kan. Maka jadi kita masukkan tuh menjadi Y sama dengan C1 cos X ditambah C2 sin X. Nah lalu kita ganti atau kita substitusikan X nya menjadi 2 ya. Maka kalau X nya menjadi 2, maka Y nya sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan C1 cos 2 ditambah C2 sin 2. Nah itu kita bisa sebut dengan persamaan yang pertama. Nah lalu diketahuinya kan kita harus turunkan sekali lalu dimasukkan X nya menjadi 2 ya. Nah maka kita turunkan sekali menjadi negatif C1 sin X ditambah C2 cos X. Nah lalu kita ganti X nya menjadi 2, maka 0 sama dengan negatif C1 sin 2 ditambah C2 cos 2. Nah selanjutnya kita bisa eliminasi atau bisa kita substitusi. Nah saya di sini menggunakan substitusi, yaitu menjadi C1 sama dengan negatif C2 sin 2 dibagi cos 2. Nah kenapa bisa seperti itu? Nah yang pertama kita bisa kurangkan dengan sama-sama kita kurangkan dengan C2 sin 2 gitu loh. Ini pada persamaan yang pertama ya. Jadi kita kurangkan. Nah lalu setelah itu kita bagi dengan cos 2, maka
menjadi negatif C2 sin 2 per cos 2. Nah, setelah itu kita substitusikan dengan persamaan yang kedua. C1-nya kita ganti, maka negatif buka kurung negatif C2 sin 2 dibagi cos 2 tutup kurung dikali sin 2 ditambah C2 cos 2 sama dengan 0. Nah, menjadi C2 sin 2 kuadrat dibagi cos 2 ditambah C2 cos 2 sama dengan 0. Nah, lalu kita kalikan dengan cos 2 supaya penyebut dalam C2 sin kuadrat 2 itu tidak ada. Maka menjadi C2 sin kuadrat 2 ditambah C2 cos kuadrat 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan atau bisa kita keluarkan C2-nya menjadi C2 buka kurung sin 2 kuadrat ditambah cos 2 kuadrat tutup kurung sama dengan 0. Nah, sin 2 kuadrat ditambah cos 2 kuadrat itu kita ganti menjadi 1 karena ada di identitas trigono ya. Maka C2 kali 1 kan tetap C2 ya, maka C2 sama dengan 0. Nah, kita udah dapat nih C2-nya 0. Lalu kita substitusikan untuk mencari C1-nya ya. Kan tadi C1 itu sama dengan negatif C2 dikali sin 2 dibagi cos 2. Nah, berarti 0 ya kan dikali sin 2 dibagi cos 2, maka 0 dibagi cos 2 lalu hasilnya menjadi 0 ya. Maka C1-nya 0, lalu kita substitusikan C1 dan C2-nya pada solusi umum yang awal tuh yang kita udah dapet ya. Jadi yang tadi kan solusi umumnya itu C1 cos X ditambah C2 sin X ya. Nah, C1 sama C2-nya itu kita ganti menjadi 0. Lalu 0 dikali cos X ditambah 0 dikali sin X. Nah, maka hasilnya sama dengan 0. Berarti persamaan awalnya itu adalah Y sama dengan 0. Seperti itu. Untuk soal selanjutnya yaitu Y pangkat double aksen dikurang Y dikurang 2Y sama dengan 0 dengan Y0 sama dengan 2, Y aksen 0 sama dengan 1. Jadi, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita menggunakan solusi Y sama dengan YH ditambah YP. Jadi kita misalkan Y sama dengan koefisien. Jadi karena soalnya Y pangkat double aksen dikurang Y dikurang 2Y sama dengan 0, jadi kita misalkan menjadi M pangkat 2 dikurang M dikurang 2 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi M min 2 M plus 1 sama dengan 0. Setelah itu kita mendapatkan M satunya 2 dan M 2 nya sama dengan min 1. Lalu kita mendapatkan IH sama dengan C1E pangkat min X ditambah C2E pangkat 2X. Pangkatnya itu dari hasil yang M tadi. Setelah mendapatkan IH, kita masukkan ke solusi yang awal tadi, yaitu Y sama dengan IH plus YP. IH-nya C1E pangkat min X plus C2E pangkat 2X plus YP. Jadi karena soal tersebut termaksud homogen, jadi YP-nya sama dengan 0. Jadi Y sama dengan YH plus YP yaitu C1E pangkat min X ditambah C2E pangkat 2X plus 0. Untuk selanjutnya, yaitu untuk mencari C1 dan C2-nya, kita menggunakan Y0 sama dengan 2 dan Y aksen 0 sama dengan 1. Untuk Y0 sama dengan 2, yaitu YH sama dengan C1E pangkat min X plus C2E pangkat 2X. YH-nya yaitu 2. Kita masukkan aja 2 sama dengan C1E pangkat min 0 karena X-nya 0 ditambah C2E pangkat 2 dikali 0 karena X-nya 0 ditambah 0. Setelah itu 2
sama dengan C1 ditambah C2. Untuk E aksen 0 sama dengan 1, yaitu EH sama dengan C2 C1E pangkat min X plus C2E pangkat 2X plus 0. EH-nya 1, kita masukkan aja 1 sama dengan min C1E pangkat min 0 karena X-nya tadi 0 plus 2C2E 2 pangkat 2 kali 0 karena X-nya juga sama 0 ditambah 0, yaitu 1 sama dengan min C1 ditambah 2C2 ditambah 0. 1 sama dengan min C1 ditambah 2C2. Jadi kita mendapatkan 2 sama dengan C1 ditambah C2 dan 1 sama dengan min C1 ditambah 2C2. Kita substitusikan aja menjadi 1 ditambah 2 yaitu 3, C1 ditambah min C1 habis, C2 ditambah 2C2 sama dengan 3C2. Jadi C2-nya sama dengan 1. Untuk mencari C1-nya yaitu C1 ditambah C2 sama dengan 2, C1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi C1-nya sama dengan 1. Lalu hasil akhirnya yaitu Y sama dengan C1E pangkat min X ditambah C2E pangkat 2X ditambah 0 sama dengan E pangkat min X ditambah E pangkat 2X. Di sini saya akan membahas soal selanjutnya dengan metode yang sama. Soalnya adalah Y pangkat 2 aksen min Y aksen min 2Y sama dengan E pangkat 3X, di mana Y 0 sama dengan 2 dan Y aksen 0 sama dengan 1. Di sini solusinya adalah Y sama dengan solusi homogen atau YH plus solusi partikular atau YP. Di sini kita misalkan Y sama dengan koefisien, maka M pangkat 2 min M min 2 sama dengan 0 karena kita ganti Y dengan M. Dan faktor dari M pangkat 2 min M sama min 2 sama dengan 0 adalah M min 2 dikali M plus 1 sama dengan 0, maka didapat M sama dengan 2, M sama dengan min 1. Maka kita dapat solusi homogennya yaitu C1E pangkat min X plus C2E pangkat 2X, dimana ini sudah dari rumusnya, kita hanya mengganti pangkatnya. Lalu kita cari solusi partikular yaitu YP-nya. Nah, seperti yang sudah dibahas oleh Anggito bahwa jika GX-nya itu adalah E pangkat AX, maka solusi partikulernya atau YP-nya adalah A E pangkat AX. Maka di sini A YP dari E pangkat 3X adalah A E pangkat 3X. Nah, kita turunin. Turunan pertamanya adalah 3AE pangkat 3X karena E pangkat 3X itu tidak berubah jika diturunkan. Begitu juga turunan kedua jadi 9AE pangkat 3X. Lalu selanjutnya kita cari A-nya. Nah, kita substitusi nih ke soal yang tadi. Y pangkat 2 aksen min Y aksen min 2Y sama dengan E pangkat 3X. Kita substitusikan dengan yang tadi kita dapat dari YP tadi itu, partikuleran tadi. Kita masukin nih Y pangkat 2 aksen itu 9AE pangkat 3X di minus 3AE pangkat 3X min 2AE pangkat 3X sama dengan E pangkat 3X. Nah, karena di sini E pangkat 3X ini sama, maka kita bagi E pangkat 3X. Jadi 9A min 3A min 2A sama dengan 1.
Nah, itu dikurangin jadinya 4A sama dengan 1. Nah, A sama dengan 1/4. Nah, di sini kita udah dapet nih. A-nya itu 1/4. Jadi, coba kita masukin ke YP-nya. Jadi, YP sama dengan 1/4 E pangkat 3X. Nah, kita gabungin deh si Y-nya dan solusi Y-nya. Jadi, Y sama dengan YH plus YP sama dengan C1E pangkat min X plus C2E pangkat 2X plus 1/4 E pangkat 3X. Nah, kita udah ketemu kan si solusi Y-nya. Maka sekarang selanjutnya kita masukin Y0 sama dengan 2. Nah, Y0 sama dengan 2, kita substitusi nih, kita masukin 2 sama dengan kan Y itu sama dengan YH plus YP, jadi kita masukin yang YH plus YP-nya C1E pangkat min X plus C2E pangkat 2X plus 1/4 E pangkat 3X. Nah, si X ini kita rubah dengan 0, lalu hasilnya 2 sama dengan C1 plus C2 tambah 1/4. Karena di sini kita pengen nyarinya C1 plus C2-nya, maka kita pindahin 1/4-nya, kita dapatkan C1 plus C2 sama dengan 9/4. Nah, ini untuk Y0 sama dengan 2. Selanjutnya kita cari Y aksen 0 sama dengan 1. Nah, Y aksen ini yang tadi yang Y kita turunin. Nah, Y ini kalau diturunin kan jadinya C1E pangkat min X jadi min C1E pangkat min X. Nah, tambah C2E pangkat 2X diturunin jadi 2C2E pangkat 2X. Plus 1/4 E pangkat 3X diturunin jadi 3/4 E pangkat 3X. Nah, 1 sama dengan, yang sama kayak tadi, X kita ganti 0 semua, menghasilkan 1 sama dengan min C1 plus 2C2 plus 3/4. Nah, sama dengan min C1 plus 2C2 sama dengan 1/4. Kenapa 1/4? Karena di sini 3/4-nya kita pindahin. Jadi kita untuk mencari min C1 plus 2C2. Nah, C1 plus C2 sama dengan 9/4. Nah, di sini kita cari nilai C2-nya itu berapa. Di sini untuk mencari nilai C1 dan C2. Oke, kita cari C2-nya dengan cara dikurangin C1 plus C2 sama dengan 9/4, ditambahin min C1 plus C2 sama dengan 1/4. Nah, min C1 tambah min C1 itu kan habis ya. Jadinya C2 itu 2C2 sama dengan 10/4 sama dengan C2 sama dengan 10/8 sama dengan 5/4. Nah, kan di sini udah kita dapetin C2-nya itu adalah 5/4. Nah, sekarang kita cari C1-nya dengan kita substitusi ke C1 plus C2 sama dengan 9/4. Kita masukin C1 tambah 5/4 sama dengan 9/4, C1 sama dengan 4/4. Jadi C1-nya adalah 1. Nah, kita udah ketemu nih. Ya udah, kita tinggal masukin Y sama dengan C1E pangkat min X tambah C2E pangkat 2X tambah 1/4 E pangkat 3X. Karena C1-nya 1, jadi hanya kita tulis E pangkat min X ditambah C2-nya 5/4 E pangkat 2X ditambah 1/4 E pangkat 3X. Nah, hasilnya udah ketemu. Contoh selanjutnya adalah Y double aksen dikurangin Y aksen dikurang 2Y sama dengan 4X kuadrat. Jika persamaan tersebut X disubstitusikan dengan 0, maka Y sama dengan 1. Lalu jika persamaan tersebut diturunkan 1 kali, lalu disubstitusikan dengan X sama dengan 0, Y-nya sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita jawab. Persamaan karakteristiknya adalah M kuadrat dikurang M dikurang 2 sama dengan 0. Nah, Y double aksen itu kita ganti menjadi M kuadrat, Y aksen itu kita ganti menjadi M, min 2Y itu menjadi
min 2. Kenapa Y-nya nggak ikut menjadi M? Karena dia tidak memiliki aksen, jadi dianggap menjadi 1. Maka 1 dikali 2 hasilnya 2 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan mendapat M dikurang 2 dan M ditambah 1. Maka M1-nya adalah 2, M2-nya adalah min 1. Nah, makanya kita dapat C1E pangkat 2X, C2E pangkat min X. Nah, untuk rumus ini sudah ada di tabel awal penjelasan. Selanjutnya, YP. Kita mencari YP. YP-nya adalah AX kuadrat plus BX. Dapat dari mana? Dari tabel sebelumnya yang awal sudah dijelaskan. Karena ini dia 4X kuadrat, berarti dia derajat 2. Maka derajat 2 itu AX kuadrat plus BX plus C. Nah, selanjutnya kita turunkan. Jadi, pangkatnya ke depan menjadi 2AX plus B. Terus diturunkan lagi menjadi 2A. Nah, setelah itu kita masukkan ke soal persamaannya. Berarti Y double aksen menjadi 2A. Min Y aksen itu menjadi min 2AX plus B. Min 2Y itu menjadi min 2 dikali AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 4X kuadrat. Nah, lalu dihitung. Setelah itu, kita mencari A, B, dan C untuk memasukkan ke YP-nya, supaya dapat hasil YP-nya. Nah, di sini kan udah dapat nih, min 2AX kuadrat, min 2AX, min 2BX, plus 2A, min B, min 2C, sama dengan 4X kuadrat. Nah, sekarang kita mencari A-nya dulu. Mencari A-nya berarti min 2AX kuadrat dengan 4X kuadrat, karena variabelnya sama, pangkatnya pun juga sama. Tapi kita tidak perlu memakai X kuadratnya, karena sudah sama. Berarti min 2A sama dengan 4, A-nya berarti sama dengan min 2. Selanjutnya, yang B-nya min 2AX, min 2BX. Karena sama-sama X, jadi X-nya nggak usah ditulis. Berarti menjadi min 2, A-nya sudah dapat tadi min 2, min 2B sama dengan 0. Berarti 4 dikurang 2B sama dengan 0, berarti min 2B sama dengan min 4, B-nya sama dengan 2. Selanjutnya C-nya 2A min B min 2C sama dengan 0. A dan B-nya sudah dapat, tinggal dimasukkan. Jadi C-nya itu mendapatkan min 3. Maka YH dan YP-nya kita sudah mendapatkan. Jadi, setelah kita mendapatkan YH dan YP, kita masukkan ke persamaan tadi yang sudah diketahui. Y-nya 1, X-nya 0, dan Y-nya 4, Y double aksennya 4, X-nya 0. Nah, tadi karena sudah mendapatkan YH dan YP, berarti tinggal dimasukkan Y dan X-nya. Y sama dengan C1E pangkat 2X plus C2E pangkat min X, min 2X kuadrat plus 2X min 3. Y-nya kita ganti 1, dan semua yang X itu kita ganti 0. Setelah itu kita mendapatkan hasilnya adalah 4 sama dengan C1 ditambah C2. Ini persamaan yang pertama. Untuk selanjutnya adalah Y aksennya adalah 4 dan X-nya adalah 0. Nah, karena ini Y aksen, maka kita turunkan terlebih dahulu. Yang tadinya C1E2X menjadi 2C1E pangkat 2X dikurang, karena pangkatnya min X, jadi kalau dikedepankan menjadi min, karena min 1 ya, min C2E pangkat min X dikurang pangkatnya ke depan jadi 4X ditambah 2X.
Sama kayak yang di atas tadi, Y-nya diganti menjadi 4, X-nya diganti menjadi 0. Maka mendapatkan 2 sama dengan 2C1 dikurangin C2. Setelah itu setelah dieliminasi disubstitusi. Setelah itu mendapatkan C1 dan C2, kita masukkan ke YH dan YP-nya. Maka mendapatkan hasilnya. Dalam rumus Y0, karena di sini solusinya sudah ditemukan, jadi tinggal kita substitusikan saja atau dimasukkan ke dalam rumus. Y0 sama dengan 1, Y kita turunkan sama dengan C1E pangkat negatif X plus C2E pangkat negatif 2X plus 5/2. 1 turunkan C1E pangkat 0 plus C2E pangkat negatif X negatif 2 0 pangkat 2 plus 2 kali 0 plus 1. 0 sama dengan C1 plus C2. Kemudian untuk Y aksen 0 sama dengan 5, Y aksen sama dengan C1E pangkat negatif X plus C2E pangkat negatif 2X plus 5/2. 5 sama dengan 2C1E pangkat 2X negatif C2E pangkat negatif X negatif 4X plus 2. 5 sama dengan 2C1E pangkat 0 negatif C2E pangkat 0 negatif 4 kali 0 plus 2. 5 sama dengan 2C1 negatif C2 plus 2. Jadi 5/2 sama dengan 2C1 negatif C2.